Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Melawan saat ditangkap, residivis pencurian emas di rumah warga di Kabupaten Sinjai ditembak polisi. Seorang lansia di Kota Makassar ditangkap polisi karena menipu dengan janji bisa meloloskan anak jadi polisi. Kepala Desa Patalasang Kabupaten Bantaeng ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Kita ke informasi pertama. Residivis pencurian emas di rumah warga di Kabupaten Sinjai ditangkap polisi. Modus pelaku mengincar perhiasan dari rumah warga yang ditinggal pemiliknya pergi. Polisi terpaksa menembak pelaku karena melawan saat ditangkap. Pria yang diketahui bernama Tamsir, residivis pelaku pencurian ini meronta saat ditangkap tim Resmo Polda Sulawesi Selatan di Jalan Attahirah Raya, Kota Makassar. Penangkapan ini pun langsung menjadi perhatian warga. Tamsir yang berusia 36 tahun kembali ditangkap karena mencuri perhiasan milik warga di Kabupaten Sinjai. Namun pelaku yang terus berontak saat akan dibawa, polisi terpaksa memberikan tindakan tegas terukur kepada Tamsir. Polisi juga turut menyita barang bukti berupa perhiasan emas yang dicuri beserta kwitansi penjualan yang telah dilakukannya. Sementara dari catatan polisi, pelaku tergolong dalam residivis kasus serupa yang telah keluar masuk penjara. Modusnya adalah mencuri di rumah kosong yang ditinggal pemiliknya. Jadi pelaku melakukan aksinya dengan cara mencungkil jendela rumah yang ditinggalkan pemiliknya. Sebelumnya pelaku memantau situasi di sekitar. Dilihatnya ada rumah kosong, kemudian pelaku melancarkan aksinya di rumah kosong tersebut. Itu yang dia curi emas senilai berapa banyak dan berapa? Kalau dari informasi yang kami dapatkan, total kerugian dari emas yang sudah dijual dari pelaku ini adalah sekitar 35 juta. Setelah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar, pelaku beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Sinjai untuk dilakukan proses hukum. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Motif penikaman yang terjadi di Kabupaten Goa akhirnya terungkap. Pelaku nekat menghabisi ayah tirinya karena permasalahan keluarga. Amsar Arianto, anak yang tega menghabisi ayah tirinya, kini dipindah ke ruang tahanan Polres Goa usai ditangkap polisi. Pemindahan ini dilakukan untuk menghindari aksi balas dendam dari pihak keluarga korban. Amsar ditangkap setelah menikam ayah tirinya Aziz Daeng Beta hingga tewas di Dusun Landra-Landra, Desa Pabentengang, Kecamatan Bajeng. Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku tidak terima korban kembali mendatangi ibunya dan memaksa rujuk. Padahal hubungan mereka telah berakhir. Mau ambil paksa mau? Bukan sudah cerai kan? Oh sudah cerai tapi masih mau kembali ke orang tua. Itu yang kita tidak terima seperti itu. Ya karena dia langsung seperti itu ya. Artinya jadi kita ikuti nih orang tua orang kita ini. Aku belum paham juga semua gitu. Anunya kan baru datang saya dari Kalimantan. Berarti niat kita muncul memang ini pada saat ini dia lempari batu ya. Di situ kita ikutilah ya. Berarti seperti itu. Berapa kali ditusuk? Satu kali. Bagaimana? Dalam peristiwa ini, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk sebilah badik yang digunakan untuk menikam, sepeda motor, serta pakaian milik korban. Sejumlah saksi telah diperiksa termasuk ibu pelaku yang merupakan mantan istri korban. Kami dugaan sementara adalah sakit hati, di mana korban ini adalah suami dari ibu kandung dari pelaku yang sudah cerai dan berusaha rujuk kembali, dan si pelaku ini tidak terima sehingga melakukan pembunuhan dengan cara melakukan penikaman terhadap korban. Saksi yang diperiksa ada beberapa orang, anggota masih ada di lapangan mencari tambahan-tambahan fakta, baik itu keterangan saksi maupun barang bukti yang ada. Atas peristiwa ini, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa.
Penangkapan seorang terduga penganiaya di Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu berlangsung dramatis. Polisi, anggota TNI serta warga sempat mendapatkan perlawanan dari pelaku yang mempersenjatai diri dengan senapan angin dan senjata tajam. Rumah pelaku penganiayaan di Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu dikepung polisi, TNI dan warga. Pengepungan dilakukan untuk menangkap Pali Padang, terduga pelaku penganiayaan. Penangkapan tidak mudah karena Pali mempersenjatai diri dengan senapan angin dan senjata tajam serta bersembunyi di atap rumah. Peristiwa ini bermula saat korban yang merupakan pensiunan polisi melintas dan hendak pergi ke kebun. Namun melihat pelaku mengamuk dan berusaha melukai warga yang melintas di jalan. Meski sudah dibujuk korban, namun pelaku akhirnya melukai dengan senjata tajam. Di mana pada saat itu pelaku ini sementara mengamuk alias mengejar warga di sekitaran rumahnya. Kemudian korban ini melintas dan pada saat melintas korban ini berusaha untuk menenangkan pelaku dengan mengatakan bahwa jangan begitu Sampu, di mana korban dan pelaku ini masih memiliki hubungan kekeluargaan. Namun pada saat itu pelaku tidak mengindahkan, kemudian melakukan penganiayaan kepada korban. Usai dievakuasi, pelaku pun akhirnya ditangkap dan rencananya polisi juga akan melakukan pemeriksaan kejiwaan pada pelaku. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Luwu. Seorang pria lanjut usia di Kota Makassar ditangkap polisi karena diduga menipu warga Palembang, Sumatera Selatan dengan janji bisa meloloskan anaknya jadi polisi. Pelaku meminta korban mentransfer uang senilai 200 juta rupiah. Usia bukan halangan bagi Rusdi Halim, warga Jalan Karun Rung Raya, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, untuk melakukan tindakan kejahatan. Rusdi ditangkap di rumahnya oleh tim Resmob Sulawesi Selatan usai melakukan penipuan terhadap salah seorang warga Palembang, Sumatera Selatan. Dalam aksinya, lansia berusia 61 tahun ini menawarkan korbannya jika dirinya mampu meloloskan calon siswa menjadi polisi. Namun harus membayar uang sebesar 200 juta rupiah. Setelah uang ditransfer, pihak korban tidak lolos seleksi dan terlapor pun tidak dapat dihubungi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku tidak punya kemampuan untuk meloloskan calon siswa menjadi polisi. Penangkapan ini dilakukan setelah warga melaporkan Rudi ke Polrestabes Palembang. Terhadap laporan polisi yang ada di wilayah hukum Polrestabes Palembang yang merupakan kasus penipuan Casis Bintara Polri. Itu untuk yang pelaku diamankan ini dia sebagai apa ini? Jadi untuk kronologisnya, si pelaku ini menghubungi calon korban dan menjanjikan bahwa yang bersangkutan bisa untuk meluluskan korban menjadi anggota Polri. Melalui yang bersangkutan yang kami amankan ini, ada lagi yang menerima uang, jadi transferan uang dari korban menuju ke DPO. Dari DPO membagi keuntungan kepada pelaku yang diamankan. Kalau untuk uang yang diminta itu kerugiannya berapa? Untuk kerugian yang dialami korban adalah 200 juta rupiah. Rencananya usai dilakukan pemeriksaan di kantor Resmob Polda Sulsel, terlapor kasus penipuan ini akan dibawa ke Polrestabes Palembang. Sementara pelaku masih mencari satu orang lain yang ikut terlibat dalam penipuan dan masuk dalam daftar pencarian orang. Polisi mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap oknum yang mengaku bisa meluluskan calon siswa Polri, terlebih dengan adanya imbalan uang. Rai Sahabu melaporkan dari Makassar.